Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini: Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar, saya sudah sampaikan bahwa kitab Yesaya itu terbagi dari 2 bagian. Bagian yang pertama adalah pasal yang pertama sampai pasal 39, di mana itu bagian adalah bagian sebelum orang Israel dibuang ke Babel. Nah, itu sebabnya ketika kita belajar dari pasal 1 sampai 39, maka seharusnya kita sedang belajar menuntun hidup kita. Jangan sampai kita terbuang seperti orang Israel terbuang 70 tahun di Babel. Jadi ketika kita belajar dari bagian ini, kita harusnya belajar supaya kita jangan sampai terbuang dari hadapan Tuhan. Tapi bagian yang kedua, pasal 40 sampai 66 adalah surat kepada orang-orang di pembuangan di Babel, untuk menyatakan, menunjukkan bahwa perhambaan mereka sudah selesai, mereka akan dibawa kembali ke Israel. Itu sebabnya ketika kita belajar dari pasal 40 sampai 66 sesuai dengan tema kita, bangkitlah menjadi teranglah, maka kita sedang berusaha untuk bangkit, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, supaya kita menjadi terang. Maka ini adalah bagian-bagian di mana kita sedang bergerak, sedang kita membangkitkan hidup kita untuk kita menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, pasal 40 ini adalah sebagai awal daripada kebangkitan ini. Saudara, ayat ini berkata bahwa sampaikan kepada orang Israel bahwa perhambaannya sudah selesai. Ya, bahwa Tuhan sudah mengampuni mereka. Ya, kenapa? Karena mereka telah menjalankan hukuman. Ya, karena mereka sudah menjalankan hukuman. Nah, tentu bagian ini kita harus melihat bahwa yang pertama, mereka sudah selesai, sudah diampuni karena mereka sudah menjalankan hukuman, yaitu 70 tahun ada di Babel. Sebab hukuman itu adalah sebuah persyaratan bagi mereka untuk menjadi tunas yang baru, tunas yang memuliakan nama Tuhan. Kalau dulu mereka tidak menjadi kebanggaan bagi Tuhan, tapi hari ini Tuhan harapkan mereka menjadi kebanggaan, menjadi tunas yang baru, tunas yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu ini disampaikan bahwa ini menjadi kabar baik bagi mereka, di mana Tuhan sudah mengampuni kesalahannya dan Tuhan sudah menyelesaikan, sudah akan membawa mereka dari perhambaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melihat ini dari sudut di mana mereka telah dibuang, ya. Karena kalau kita belum terbuang, ketika kita berdosa dan kita kembali kepada Tuhan, maka tentu Tuhan mengampuni dan memulihkan kita. Tetapi kalau kita sudah terbuang 70 tahun yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada orang Israel, maka harus digenapi 70 tahun. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah terbuang, maka kita harus sabar. Ketika kita sudah berdosa, ketika kita tidak merasakan hadirat Tuhan, ketika kita merasa hampa, seolah-olah doa kita jauh daripada Tuhan, maka seharusnya kita tidak mencari ilah yang lain, tidak boleh mencari jawaban yang lain, seperti apa yang pernah dilakukan oleh Saul. Saul pernah mengalami ini.
ketika dia sudah tidak lagi dijawab oleh Tuhan, karena dia sudah sangat mengeraskan hati terhadap Tuhan, dia sudah menjadi sombong di hadapan Tuhan. Maka ketika dia mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Dia tidak bersabar dalam bagian itu. Dia tidak bertobat dalam bagian itu. Dia tidak kembali kepada Tuhan bagian itu. Tapi justru dia mencari ilah yang lain. Kemudian dia mencari dukun. Bagaimana dia supaya bisa dijawab oleh doa. Nah, ini adalah kelakuan yang salah. Tetapi apa yang kita lihat dari bagian ini, Yesaya pasal 40 ini, ketika kita merasakan sesuatu yang tidak bisa kita nikmati seperti dulu, maka kita harus bersabar. Bersabar minta kemurahan Tuhan, bersabar memperbaiki hidup kita, bersabar menjadikan hidup kita kemudian berbelas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Maka akan ada pengampunan, dan pengampunan itu akan diikuti oleh pembebasan kita kemudian, dan kemudian Tuhan berkenan kepada kita. Karena itu ayat ini kita harus melihat dari sudut di mana mereka ada di dalam perhambaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi hari ini Tuhan berkata, sudah selesai perhambaan itu. Sudah selesai perhambaan itu, dan mereka boleh bangkit karena Tuhan mau bersama-sama dengan mereka. Nah, bagian yang kedua saya ingin sampaikan ayat 3 sampai ayat yang ke-6, ayat 5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan mengumumkan bahwa perhambaannya sudah selesai, bahwa Tuhan sudah mengampuni mereka, maka ada suara lagi yang berseru-seru kepada mereka, persiapkan jalan untuk Tuhan. Tentu saudara, ini kita harus melihat tafsiran ini dari dua konteks, yaitu pertama konteks perjanjian baru. Baru yang kedua adalah konteks di mana orang Israel sedang ada di dalam perhambaan di Babel, dan sudah berakhir perhambaan itu. Mereka tentunya harus kembali kepada Israel. Itu konteks. Jadi dua dari konteks kedua ini kita harus melihatnya. Kita tidak boleh melihat satu konteks. Sebab memang ayat 3 sampai ayat yang kelima ini dikutip dalam perjanjian baru. Khususnya Lukas pasal yang ketiga. Kita baca di Lukas pasal yang ketiga. Ya, Injil Lukas pasal yang ketiga. Saya baca mulai ayat yang ketiga. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berlekuk-lekuk akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini.
Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah bagian daripada kutipan dari Injil Lukas tentang Yesaya pasal yang ke-40 ayat 3 sampai 5 tadi, di mana prakteknya bahwa orang yang meluruskan jalan itu, prakteknya bahwa orang yang mempersiapkan jalan untuk Yesus adalah Yohanes. Nah, saudara melihat apa yang dikerjakan oleh Yohanes. Yohanes itu adalah mempersiapkan orang-orang untuk bisa melihat Yesus, orang-orang untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena itu Yohanes disebut menjadi perintis, memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yohanes? Yohanes berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Saudara lihat, kata pertama yang disampaikan yang harus dilakukan oleh orang percaya adalah bertobat. Apa sih bertobat itu? Bertobat itu adalah mengarahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Bukan sekedar berbalik, bukan. Tetapi apa gunanya berbalik kalau dia tidak mengarahkan dirinya kepada Tuhan? Nah, bertobat itu adalah mengarahkan seluruh kehidupannya, pengharapannya, imannya, tujuan hidupnya hanyalah kepada Tuhan. Nah, itu bertobat. Jadi ketika ketika Yohanes berkata bertobatlah, maka dia ingin mengarahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Baik kita makan, baik kita minum, baik kita tidur, baik kita bekerja, baik kita melakukan apa saja, maka tentunya kita harapkan, kita harus berpikir bahwa kita sedang menuju kepada kerajaan Allah, sedang menuju kepada mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya tuh saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertobat itu, namanya bertobat itu adalah mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita punya istri, karena kita berkeluarga, haruslah mengarahkan suami istri kepada Tuhan. Kita punya anak, maka anak-anak kita juga harus kita arahkan kepada Tuhan. Bisnis kita, seluruh yang ada pada kita arahkan kepada Tuhan. Itulah yang namanya bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes berkata, untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan, untuk melihat kerajaan Allah, maka bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yang kedua, Yohanes berkata, dan berilah dirimu dibaptis. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjanjian baru, maka baptisan adalah salah satu penting, salah satu hal yang sangat penting di mana kita untuk pengampunan dosa kita. Nah, baptisan itu adalah sebuah bukan cuma sekedar upacara, tetapi itu menjadi sebuah doa, dan itu menjadi sebuah iman, dan itu menjadi sebuah komitmen di dalam hidup kita bahwa kita mati bersama dengan Kristus dan juga bangkit bersama dengan Kristus. Itu sebabnya baptisan itu adalah melambangkan,
mengarahkan, memberikan seluruh kehidupan kita. Kita ingin memberikan manusia lama kita, manusia yang berdosa itu, manusia yang penuh dengan kejahatan itu, seluruhnya kita serahkan kepada Yesus untuk dibawa mati bersama dengan Yesus di kayu salib ini. Tentu hari ini kita tidak mungkin lagi melakukan seperti itu, tetapi dengan iman, melalui komitmen kita, melalui iman kita menyerahkan seluruh kehidupan kita yang lama itu, kemudian kita serahkan kepada kematian Kristus. Nah, sesudah itu tentu kita akan bangkit juga bersama dengan Kristus. Nah, itu sebabnya saudara, baptisan itu menjadi lambang pengampunan. Sebab di mana manusia lama kita sudah berlalu, manusia yang dibenci oleh Tuhan itu kita sudah kuburkan, manusia yang dibenci oleh Tuhan itu kita sudah serahkan kepada kematian Kristus, dan hari ini kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kita menjadi manusia baru, manusia di dalam Kristus. Itu artinya saudara bahwa kita dibaptis. Jadi baptisan itu adalah menjadi sesuatu hal yang penting. Tidak boleh bermain-main. Tidak boleh karena kita mau menikah lalu dibaptis, karena kita sudah dewasa lalu dibaptis, karena kita sudah cukup umur lalu dibaptis, karena orang-orang sudah dibaptis saya juga ikut dibaptis. Oh, tidak bisa. Baptisan itu adalah sakramen. Sakramen itu adalah sakral, dan itu harus dilakukan dengan iman, dan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, di mana artinya kita menyerahkan seluruh manusia lama kita kepada kematian Kristus. Maka kita mati bersama dengan Kristus, tetapi kemudian kita bangkit bersama-sama dengan Kristus, yaitu manusia baru di dalam Kristus. Dan saudara tahu, manusia baru itulah manusia yang penuh dengan kemuliaan. Manusia baru itulah manusia yang penuh dengan kemenangan. Manusia baru itulah manusia yang tidak pernah takut dengan masalah apapun. Manusia baru itulah manusia yang betul-betul kita menang. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa percaya bahwa dia, Yesus adalah Tuhan, maka dia akan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Saudara lihat bahwa orang-orang yang sudah dibaptis menjadi hidup yang baru, yang di dalamnya ada Kristus, maka dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beruntung. Kalau zaman sekarang ini, zaman penyakit yang model sekarang ini, sebenarnya kalau saudara adalah orang-orang yang benar, yang betul-betul percaya kepada Tuhan, maka kita tidak perlu terlalu takut, sebab kita sadar oleh bilur-bilurnya kita bisa menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi orang-orang menjadi pemenang. Alkitab berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, maka Tuhan akan memberi perlindungan kepada kita. Memang kita tidak disuruh untuk menghentikan corona, itu tidak mungkin. Dan Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Kita tidak mungkin mengatakan corona tidak boleh datang, tidak bisa. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang Tuhan katakan adalah Tuhan adalah tempat perlindungannya, di hatinya melekat kepadaku, maka hanya orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya yang akan dipulihkan, yang akan disembuhkan, yang akan ditutup bungkus oleh darah Kristus. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari betul-betul saya ingin katakan kepada saudara, kita tidak bisa menghentikan banyak penyakit di dunia ini. Kita tidak bisa menghentikan banyak masalah di dalam dunia ini. Kita tidak bisa menghentikan banyak pergumulan di dalam dunia ini. Yang Tuhan janjikan kepada kita, bahwa Dia menjadi benteng kehidupan kita, Dia menjadi tempat perlindungan kita, Dia menjadi orangnya, Dia yang menjadi orang yang menjadi perlindungan dalam kehidupan
kehidupan kita. Maka kita secara pribadi, walau 1000 orang rebah di kiri sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi Tuhan menjadi tembok perlindungan dalam setiap kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau melihat bagian ini, maka kita harus melihat kepada Yohanes berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan yang ketiga, berita yang disampaikan oleh Yohanes adalah, pertama tadi dikatakan bertobatlah, yang kedua berilah dirimu dibaptis, dan yang ketiga berbuah, yaitu buah pertobatan. Nah, buah pertobatan ini adalah penunjuk atau menjadi bukti di mana kita memang komitmen manusia baru ada di dalam hidup kita. Memang pertobatan, buah pertobatan itu adalah sebagai tanda bahwa kita betul-betul berkomitmen hidup di dalam Kristus. Karena itu saudara, 3 seruan ini adalah seruan yang penting di dalam konteks ini. Bagaimana kita melihatnya? Nah, konteks perjanjian baru ini yang disampaikan oleh Yohanes, bagaimana mereka bisa melihat kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat, maka mereka harus percaya kepada baptisan Yohanes. Di Injil Lukas itu dicatat juga, kalau orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak mau mengikuti rencana Tuhan karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes, maka orang yang menolak untuk dibaptis, maka sebenarnya mereka menolak rencananya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jelas bahwa konteks perjanjian baru, ketika ayat Yesaya 40 ini dikutip, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian kita kembali kepada konteksnya, yaitu orang-orang Israel di Babel. Nah, Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima itu dikatakan, serukanlah bahwa persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Tentu mereka orang-orang yang ada di Babel, walaupun perhambaan sudah selesai, walaupun memang Tuhan sudah mengampuni mereka, tetapi mereka juga perlu mempersiapkan diri. Di mana kita mengerti bahwa Esra, Nehemia membawa mereka pulang ke Israel. Tetapi ketika diserukan pulang berapa orang di antara mereka yang pulang? Kenapa hanya sedikit orang? Karena memang tidak mempersiapkan diri. Hanya orang-orang mempersiapkan diri, hanya orang-orang yang mau mempersiapkan diri yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah mempersiapkan diri, yaitu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, yang bertobat, yang ingin kembali kepada Tuhan, itulah yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mereka tidak kembali dari Babel. Mereka tinggal di Babel karena mereka berpikir bahwa mereka tidak pernah melihat dirinya untuk dekat kepada Tuhan. Mereka tidak pernah mengarahkan hidup mereka. Mereka tidak pernah bertobat. Mereka tidak pernah memberi diri mereka dibaptis. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan. Tuhan melakukan bagiannya. Dia memberikan Yesus kepada kita. Dia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal kepada kita. Tapi ada bagian-bagian yang harus kita lakukan, yaitu bertobat dan memberi diri dibaptis, dan kemudian memberikan komitmen bahwa kita berkomitmen bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sudah hidup baru di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk melihat bagian ini, supaya kita menjadi bangkitlah, menjadi teranglah, maka kita harus menjadi orang-orang yang sungguh mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kemenangan
maka Tuhan akan memberikan kita perlindungan, maka Tuhan akan memberikan kita sukacita. Bahkan saya ingin berkata kepada saudara, penyakit corona yang model seperti ini, ketika kita betul-betul percaya kepada Tuhan, betul-betul kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dengan bertobat dan percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita mengabaikan hal-hal yang jasmani, tidak. Tetapi saya ingin katakan, Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita secara khusus. Dia selalu memberikan perbedaan antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia selalu memberikan perbedaan kepada orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya ingin katakan sekali lagi, bahwa Tuhan tidak akan pernah berkata, langit selalu terang, tidak. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita bisa menghentikan corona, tidak. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita bisa menghentikan segala macam penyakit, tidak. Tetapi yang Tuhan suruh kita, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan katakan kepada kita, Dia menjadi benteng kehidupan kita. Untuk kita, memang kita punya kuasa. Tetapi untuk orang yang tidak percaya, Tuhan tidak akan pernah mendengarkan doa kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara hari ini, percayalah kepada Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikan masalahnya. Hari ini saya ingin katakan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, saya ingin katakan, jemaat Tuhan, saya ingin katakan, bagimu sudah selesai penyakit corona itu. Bagimu Tuhan sudah selesaikan segala macam masalah yang terjadi di dalam dunia ini. Bagimu Tuhan adalah benteng perlindungan, karena Dia sudah mengampuni kita dan sudah menyelesaikan setiap perkara di dalam hidup kita. Saya ingin berdoa buat kita semua. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini, buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk mengerti firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini adalah hari di mana kami berhenti dari perhambaan. Tuhan sudah menyelesaikannya dan Tuhan sudah mengampuni kami. Karena itu kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, dan kami yakin hari ini penyakit corona ini sudah selesai, karena Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kami. Tuhan sudah mengampuni kami, dan Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kami. Karena itu hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, berhenti penyakit corona, karena Tuhan sudah menolong kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, Tuhan memberkati. Kami berdoa buat Jawa Timur, Tuhan memberkati. Kami doa lingkungan kami, Tuhan memberkati. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dengan iman dan terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai, memberkati, menolong, bahkan menopang, menumbuhkan iman kita hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di subscribe dan kemudian di like. Sesudah itu di share kepada teman-teman supaya banyak orang diberkati oleh Tuhan. Amin.